Al-Hadis Al-Awwal. Hadis pertama. Al-Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. ومن كان هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis ini merupakan salah satu hadis yang menjadi inti ajaran Islam. Imam Ahmad dalam Imam Syafi'i berkata, dalam hadis tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Sebabnya adalah bahwa perbuatan hamba terdiri dari perbuatan hati, lisan dan anggota badan. Sedangkan niat merupakan salah satu dari ketiganya. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa dia berkata, hadis ini mencakup 70 bab dalam fikih. Sejumlah ulama bahkan ada yang berkata, hadis ini merupakan sepertiga Islam. Wallahu a'lam bishawab. Al-Hadis Tsani. Hadis kedua. Hadis ini berbicara tentang iman, Islam dan ihsan. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala: Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفوه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فأجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الخفة الأورة العلة رئاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Dari Umar radhiyallahu anhu juga dia berkata, ketika kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabi, lalu menempelkan kedua lututnya kepada lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan pergi haji jika mampu." Kemudian dia berkata, "Anda benar." Kami semua heran. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan aku tentang iman."
Lalu beliau bersabda, engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kemudian dia berkata, Anda benar. Kemudian dia berkata lagi, beritahukan aku tentang ihsan. Lalu beliau bersabda, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Kemudian dia berkata, beritahukan aku tentang hari kiamat, kapan kejadiannya? Beliau bersabda, yang ditanya lebih tahu dari yang bertanya. Dia berkata, beritahukan aku tentang tanda-tandanya. Beliau bersabda, jika seorang hamba melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat seorang bertelanjang kaki dan dada, miskin dan pengembala domba, kemudian berlomba-lomba meninggikan bangunannya, kemudian orang itu berlalu, dan aku berdiam sebentar. Kemudian Rasulullah bertanya, tahukah engkau siapa yang bertanya? Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasul bersabda, dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Al-Hadis Salis. Hadis ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah, wa ita'uz zakat, wa hajjul baiti, wa shaum Ramadan. Rawahu Tirmidzi wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan puasa Ramadan. Riwayat Tirmidzi wa Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Al-Hadis Ar-Rabi'. Hadis keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, thumma yakunu 'alaqatan misla dhalik, thumma yakunu mudghatan misla dhalik, thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh, wa yu'maru bi 4 kalimat bikasbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Fa wallahi alladhi la ilaha ghairuhu, inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, fayasbiqu 'alayhi al-kitabu fay'amalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha, wa inna ahadukum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un, fayasbiqu 'alayhi al-kitabu fay'amalu bi 'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara: menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga, hingga jarak di antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka, hingga jarak di antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan,
dia melakukan perbuatan ahli surga dan masuklah dia ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Al-Hadisul Khamis. Hadis kelima. An Ummil Mu'minin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayat li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan sesuatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak. Wallahu a'lam bishawab. Al-Hadisus Sadis. Hadis ke-6. An Abi Abdullah ibn Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi ومن وقع في الشبهات وقع في الحرم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك همان ألا وإن هما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang samar-samar. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maka barang siapa menjaga dirinya dari yang samar-samar itu, berarti ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa terjerumus dalam wilayah samar-samar, maka ia telah terjerumus ke dalam wilayah yang haram. Seperti penggembala yang menggembala di sekitar daerah terlarang, maka hampir-hampir dia terjerumus ke dalamnya. Ingatlah, setiap raja memiliki larangan, dan ingatlah bahwa larangan Allah apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa dalam jasad ada sekerap daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Al-Haditsus Sabi'. Hadis ke-7. An Abi Ruqayyah Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Ruqayyah Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, Rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Al-Haditsus Samin. Hadis ke-8. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماؤهم وأموالهم
إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Al-Hadits Tasi'. Hadis ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrah radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Fa innama ahlakal ladzina man qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhrah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Al-Haditsul Ashar. Hadis ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala tayyibun, la yaqbalu ila tayyiban. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalina faqala ta'ala, Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibati wa'amalu salihan. Wa qala ta'ala, Ya ayyuhal ladhina amanu, kulu min tayyibati ma rajaqnakum. Thumma dhakara rajula يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرم ومشربه حرم وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. رواه المسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana Dia memerintahkan para rasulnya dengan firman-Nya, Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solihlah. Dan Dia berfirman, Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Dia memanjatkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, Ya Rabbku, Ya Rabbku. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhannya pun dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka, jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Al-Haditsul Hadi Ashar. Pelajaran ke-11. An Abi Muhammadin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ruhainatihi radhiyallahu anhu maqala, حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم
Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia berkata hadisnya hasan sahih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Hadits Tsani Ashar. Hadis ke-12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis hasan. Rawahu Tirmidzi wa ghairihi hakadha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan, riwayat Tirmidzi dan lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Hadits Tsalis Ashar. Hadis ke-13. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Al-Hadits Rabi'u Ashar. Hadis ke-14. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath, as-sayyibu az-zani والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, kecuali dengan 3 sebab. Orang tua yang berzina, membunuh orang lain dengan sengaja, dan meninggalkan agamanya berpisah dari jamaahnya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Al-Hadits Al-Khamis Ashar. Hadis ke-15. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfah. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab.
Al-Haditsus Sadis Ashar. Hadis ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada mirara qala la taghdab. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nasihatilah aku." Beliau bersabda, "Jangan kamu marah." Beliau menanyakan hal itu berkali-kali. Maka beliau bersabda, "Jangan engkau marah." Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Al-Haditsus Sabi Ashar. Hadis ke-17. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in, fa idza qataltum fa ahsinul kislata, wa idza tabahtum fa ahsinud dibhata, wal yuhidda ahadukum shafratahu wal yurih dhabihatahu." Rawahul Muslim. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka berlakulah baik dalam hal tersebut. Jika kalian menyembelih, berlakulah baik dalam hal itu. Hendaklah kalian mengasah pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya." Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Al-Haditsus Tsamin Ashar. Hadis ke-18. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ittaqillaha haitsu ma kunta وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن." رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya menghapusnya. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik." Hadis riwayat Tirmidzi. Dia berkata hadisnya hasan. Pada sebagian cetakan dikatakan hasan sahih. Wallahu a'lam bishawab. Al-Haditsus Tasi' Ashar. Hadis ke-19. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, "Kuntu khalfan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman, faqala, ya ghulamu, inni u'allimuka kalimat, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillaha, وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف." رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي روايات غير الترمذي. احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Dari Abu Al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata,
Suatu saat saya berada di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, "Wahai Ananda, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa perkara. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Dia akan selalu berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, sesungguhnya jika sebuah umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu atas sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun, kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepadamu. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakan kamu atas sesuatu, niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering." Riwayat Tirmidzi. Dan dia berkata, hadisnya hasan sahih. Dalam sebuah riwayat selain Tirmidzi dikatakan, "Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di depanmu. Kenalilah Allah di waktu senggang, niscaya Dia akan mengenalmu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang ditetapkan luput darimu tidaklah akan menimpamu, dan apa yang ditetapkan akan menimpamu tidak akan luput darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, dan kemudahan bersama kesulitan, dan kesulitan bersama kemudahan." Al-Hadisul Ashruna, hadis ke-20. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma adraka an-nasu min kalam an-nubuwwati al-ula, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Rawahu al-Bukhari. Dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya ungkapan yang telah dikenal orang-orang dari ucapan nabi-nabi terdahulu adalah, jika engkau tidak malu, perbuatlah apa yang engkau suka." Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bissawab. Al-Hadisul Hadi wa Ishruna, hadis ke-21. An Abi Amr wa qila Abi Amrata Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka. Qala, qul amantu billah summa istaqim. Rawahu Muslim. Dari Abu Amr. Ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, dia berkata, saya berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada saya tentang Islam, sebuah perkataan yang tidak saya tanyakan kepada seorang pun selainmu. Beliau bersabda, katakanlah, saya beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguhlah. Riwayat Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Al-Hadits Tsani wa Ishruna, hadis ke-22. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ara'aita idza salaitul maktubati wa sumtu ramadana wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dhalika shay'an adkhulul jannah? Qala na'am. Rawahu Muslim. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, bagaimana pendapatmu jika saya melaksanakan salat yang wajib, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan saya tidak tambah sedikit pun, apakah saya akan masuk surga? Beliau menjawab, ya. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Al-Hadits Tsalis wa Ishruna, hadis ke-23. An Abi Malik Al-Harits bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru satrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u aw tamlani ma baina as-sama'i wal ard, was-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, kullu an-nasi baghdhu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Dari Abu Malik Al-Harisi bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci adalah bagian dari iman. Alhamdulillah dapat memenuhi timbangan, subhanallah dan alhamdulillah dapat memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah bukti, Al-Quran dapat menjadi saksi yang meringankanmu atau yang memberatkanmu. Semua manusia berangkat menjual dirinya. Ada yang membebaskan dirinya dari kehinaan dan azab, ada juga yang menghancurkan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Allahu a'lam bissawab. Al-Hadis Ar-Rabi wa Ishruna. Hadis ke-24. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi 'an Rabbih 'azza wa jalla annahu qala, ya ibadi, inni haramtu adh-dhulma 'ala an-nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi, innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusu al-mahitu idha udkhila al-bahr. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma ufikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillaha wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwa dia berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku telah menetapkan haramnya kezaliman itu di antara kalian. Maka janganlah kalian saling berlaku zalim. Wahai hambaku, semua kalian adalah sesat, kecuali siapa yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberikan kalian hidayah. Wahai hambaku, kalian semuanya kelaparan, kecuali siapa yang aku berikan kepadanya makanan. Maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian makanan. Wahai hambaku,
kalian semua telanjang, kecuali siapa yang aku berikan kepadanya pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, kalian semuanya melakukan kesalahan pada malam dan siang hari, dan aku mengampuni dosa semuanya. Maka mintalah ampunan kepadaku, niscaya aku akan ampuni. Wahai hambaku, sesungguhnya tidak ada kemadharatan yang dapat kalian lakukan kepadaku, sebagaimana tidak ada kemanfaatan yang kalian berikan kepadaku. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir dari kalangan manusia dan jin semuanya berada dalam keadaan paling bertakwa di antara kamu, niscaya hal tersebut tidak menambah kerajaanku sedikitpun. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir dari golongan manusia dan jin di antara kalian, semuanya seperti orang yang paling durhaka di antara kalian, niscaya hal itu tidak mengurangi kerajaanku sedikitpun. Wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang terakhir semuanya berdiri di sebuah bukit, lalu kalian meminta kepadaku, lalu setiap orang meminta aku penuhi, niscaya hal itu tidak mengurangi apa yang ada padaku, kecuali bagikan sebuah jarum yang dicelupkan di tengah lautan. Wahai hambaku, sesungguhnya semua perbuatan kalian akan diperhitungkan untuk kalian, kemudian diberikan balasannya. Siapa yang banyak mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah. Dan siapa yang menemukan selain kebaikan itu, janganlah ada yang dicela kecuali dirinya. Hadis riwayat Muslim. Allahu a'lam bissawab. Al-Hadithul Khamis wa Ishruna. Hadis ke-25. An Abi Dzar radhiyallahu anhu أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما يتصدقون إن لكم بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بطء أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أن يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرم أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, sesungguhnya sejumlah orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang banyak. Mereka salat sebagaimana kami salat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sedang kami tidak dapat melakukannya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih merupakan sedekah, setiap takbir merupakan sedekah, setiap tahmid merupakan sedekah, setiap tahlil merupakan sedekah, amar ma'ruf nahi munkar merupakan sedekah, dan setiap kemaluan kalian merupakan sedekah." Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, masakah dikatakan berpahala seseorang di antara kami yang menyalurkan syahwatnya?" Beliau bersabda, "Bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan di jalan yang haram? Bukankah baginya dosa? Demikianlah halnya jika hal tersebut diletakkan pada jalan yang halal, maka baginya mendapatkan pahala."
Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Al-Hadis Sadis wa Ashruna. Hadis ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu slami minan nasi alaihi sadaqatun kullu yawmin tatlu'u fihi syamsu ta'dilu baina isnaini sadaqatun wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqatun wal kalimatu thayyibatu sadaqatun wa bikulli khutwatin tamshiha ila as-salati sadaqatun wa tumitu al-ada' 'ani at-tariqi sadaqatun. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anggota tubuh manusia wajib disedekahi. Setiap hari di mana matahari terbit, lalu engkau berlaku adil terhadap dua orang yang bertikai adalah sedekah. Engkau menolong seseorang yang berkendaraan, lalu engkau bantu dia untuk naik kendaraannya, atau mengangkatkan barangnya adalah sedekah. Ucapan yang baik adalah sedekah. Setiap langkah ketika engkau berjalan menuju sholat adalah sedekah, dan menghilangkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu a'lam bishawab. Al-Hadis Sabi'u wa Ashruna. Hadis ke-27. An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi an-nasu. Rawahul Muslim. Wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil birri qultu na'am qala istafti qalbaka al-birru ma tuma'annat ilayhi nafsu واطمأن إليه القلب والاسم ما حك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kebaikan adalah akhlak yang baik, dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu, dan engkau tidak suka jika diketahui manusia. Hadis riwayat Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu dia berkata, saya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, engkau datang untuk menanyakan kebaikan? Saya menjawab, ya. Beliau bersabda, mintalah pendapat dari hatimu. Kebaikan adalah apa yang jiwa dan hati tenang karenanya, dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwa dan menimbulkan keraguan-raguan dalam dada, meskipun orang-orang memberi fatwa kepadamu dan mereka membenarkannya. Hadis Hasan kami riwayatkan dari dua musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan Ad-Darimi dengan sanad yang hasan. Allahu a'lam bishawab. Al-Hadis Tsamin wa Ashruna. Hadis ke-28. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa zarifat minha al-uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'awsina. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Rawahu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsu hasan sahih.
Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kami nasihat yang membuat hati kami bergetar dan air mata kami bercucuran. Maka kami berkata, Ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan. Maka berilah kami wasiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, tunduk dan patuh kepada pemimpin kalian, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Karena di antara kalian yang hidup setelah ini akan menyaksikan banyaknya perselisihan. Hendaklah kalian berpegang teguh terhadap ajaranku dan ajaran Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah, genggamlah dengan kuat, dengan geraham. Hendaklah kalian menghindari perkara yang diada-adakan, karena semua perkara bid'ah adalah sesat. Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, dia berkata hasan sahih. Allahu a'lam bissawab. Al-Hadis Tasi' wa Ishruna, hadis ke-29. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, Qultu ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni 'anil nari. Qala, laqad sa'alta 'an 'azim wa innahu layasirun 'ala man yasarrahu Allah ta'ala 'alayhi. تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال, ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار والصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قال, تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغوا يعملون. ثم قال, ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت, بلى يا رسول الله. قال, رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال, ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت, بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال, كف عليك هذا. قلت, يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال, ثقلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, saya berkata, Ya Rasulullah, beritahukan saya tentang perbuatan yang dapat memasukkan saya ke dalam surga dan menjauhkan saya dari neraka. Beliau bersabda, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar, dan perkara tersebut mudah bagi mereka yang dimudahkan Allah Ta'ala. Beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya sedikitpun, menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maukah engkau aku beritahukan tentang pintu-pintu surga? Puasa adalah benteng. Sedekah akan mematikan atau menghapus kesalahan, sebagaimana air mematikan api, dan salatnya seseorang di tengah malam. Kemudian beliau membacakan ayat yang artinya, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Kemudian beliau bersabda, maukah kalian aku beritahukan pokok dari segala perkara, tiang dan puncaknya? Aku menjawab, mau ya Nabi Allah. Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat,
dan puncaknya adalah jihad. Kemudian beliau bersabda, maukah kalian aku beritahukan sesuatu yang jika kalian laksanakan, kalian dapat memiliki semua itu? Saya berkata, mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW memegang lisannya, lalu bersabda, jagalah ini dari perkataan kotor dan buruk. Saya berkata, ya Nabi Allah, apakah kita akan dihukum jika atas apa yang kita bicarakan? Beliau bersabda, kamu ini, adakah yang menyebabkan seseorang terjungkal wajahnya di neraka? Atau sabda beliau, di atas hidungnya, selain buah dari yang diucapkan dan lisan-lisan mereka. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia berkata, hadisnya hasan sahih. Allahu a'lam bissawab. Al-Hadis As-Salasuna. Hadis ke-30. An Abi Tha'labah Al-Khushani Dutsum ibn Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Inna Allah Ta'ala farada fara'idha fala tadayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghayra nisyanin fala tabkhasu anha. Hadis hasan rawahu Daruqutni wa ghairihi. Dari Abi Tha'labah Al-Khushani Dutsum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian mengabaikannya, dan telah menetapkan batasan-batasannya, janganlah kalian melampauinya. Dia telah mengharamkan segala sesuatu, maka janganlah kalian melanggarnya. Dia mendiamkan sesuatu sebagai kasih sayang buat kalian, dan bukan karena lupa, jangan kalian mencari-cari tentangnya. Hadis riwayat hasan, riwayat Daruqutni dan lainnya. Hadis ini dikategorikan sebagai hadis dhaif. Lihat Qawaid wa Fawaid minal Arba'in An-Nawawiyah karangan Nazim Muhammad Sultan halaman 262, dan bisa lihat pula Mishkatul Mashabih takhrij Syekh Al-Albani hadis nomor 197 juz 1, dan lihat pula Jami' al-Ulum wal Hikam oleh Ibnu Rajab. Allahu a'lam bissawab. Al-Hadithul Hadi wa Thalathuna. Hadis ke-31. An Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, Ya Rasulullah, dulni ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala, ijhad fid dunya yuhibbuka Allah wajhad fima 'inda an-nas yuhibbuka an-nas. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairihi bi asnadihi hasanah. Dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang jika aku kerjakan, Allah dan manusia akan mencintaiku. Maka beliau bersabda, zuhudlah terhadap dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Hadis hasan, riwayat Ibnu Majah dan lainnya, dengan sanad hasan. Wallahu a'lam bissawab. Al-Hadithu Tsani wa Thalathuna. Hadis ke-32. An Abi Sa'id Sa'd bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la darara wa la dirara. Hadisun hasan rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnadan, wa rawahu Malik fil Muwatta mursalan an Amr bin Yahya an abihi an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu,
Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh melakukan perbuatan madharat yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni serta selainnya dengan sanad yang bersambung. Juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta secara mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak menyebutkan Abu Sa'id, akan tetapi dia memiliki jalan-jalan yang menguatkan atas bagian yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Al-Hadits Tsalits wa Tsalasun. Hadis ke-33. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law yu'ta an-nasu bi da'wahum لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على مدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في صحيحين. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya setiap pengaduan manusia diterima, niscaya setiap orang akan mengadukan harta suatu kaum dan darah mereka. Karena itu, agar tidak terjadi hal tersebut, maka bagi pendakwa agar mendatangkan bukti dan sumpah bagi yang mengingkarinya. Hadis hasan, riwayat Baihaqi dan lainnya, yang sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain. Wallahu a'lam bishawab. Al-Hadits Ar-Rabi wa Tsalasun. Hadis ke-34. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dhalika adhaful iman. Rawahul Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya. Jika tidak mampu maka tolaklah dengan hatinya. Dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Al-Hadits Al-Khamis wa Tsalasun. Hadis ke-35. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala ba'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahkiruhu. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرم دمه وماله وعرضه. رواه Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling dengki, saling menipu, saling marah, dan saling memutuskan hubungan. Dan janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak menzaliminya dan mengabaikannya, tidak mendustakannya dan tidak menghinanya. Takwa itu di sini. Seraya menunjuk dadanya sebanyak 3 kali. Cukuplah seorang muslim dikatakan buruk jika dia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Al-Hadits As-Sadis wa Tsalasun. Hadis ke-36. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu
'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa 'an mu'minin kurbatan min kurbid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurbi yaumil qiyamah wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satrahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu wa man bata'a fi 'amalihi lam yusri' bihi nasabuhu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitan hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupkan aibnya di dunia dan akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, akan Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Sebuah kaum yang berkumpul dalam satu rumah Allah, membaca kitab-kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, niscaya akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan dilimpahkan kepada mereka rahmat, dan mereka dikelilingi malaikat, serta Allah sebut-sebut mereka kepada makhluk di sisinya. Dan siapa yang lambat amalnya, hal itu tidak akan dipercepat oleh nasabnya. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Al-Hadis as-Sabi' wa Salathuna. Hadis ke-37. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih tabaraka wa ta'ala. Inna Allah kataba al-hasanat wa sayyi'at thumma bayyana dhalik. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنة إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحهما بهذا الحروف. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dia riwayatkan dari Rabb-Nya yang maha suci dan maha tinggi, sesungguhnya Allah telah menetapkan kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskan hal tersebut. Siapa yang ingin melaksanakan kebaikan kemudian dia tidak mengamalkannya, maka dicatat di sisinya sebagai satu kebaikan penuh. Dan jika dia berniat melakukan dan kemudian melaksanakannya, maka Allah akan mencatatnya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat, bahkan hingga kelipatan yang banyak. Dan jika dia berniat melaksanakan keburukan, kemudian dia tidak melaksanakannya, maka baginya satu kebaikan penuh. Sedangkan jika dia berniat, kemudian dia melaksanakannya, Allah mencatatnya sebagai satu keburukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam kedua sahihnya dengan redaksi ini. Wallahu a'lam bissawab. Al-Hadis as-Samin wa Salathuna. Hadis ke-38. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah Ta'ala qala man adali waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi
ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah mengumumkan perang dengannya. Tidak ada takarubnya seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai kecuali dengan beribadah dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku yang selalu mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, perkara-perkara yang sunnah di luar yang fardu, maka aku akan mencintainya. Dan jika aku telah mencintainya, maka aku adalah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, tangannya yang digunakannya untuk memukul, dan kakinya yang digunakannya untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, niscaya aku akan berikan, dan jika dia minta perlindungan dariku, niscaya aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Al-Hadis At-Tasi wa Thalathun. Hadis ke-39. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaihi. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah wa Baihaqi wa ghairihima. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan umatku karena aku disebabkan beberapa hal: kesalahan, lupa, dan segala sesuatu yang dipaksa. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi dan lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Hadisul Arba'un. Hadis ke-40. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabilin. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tanzir as-sabaha wa idza asbahta fala tanzir as-samaa'a wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundak kedua pundak saya seraya bersabda, jadilah engkau di dunia seakan-akan orang asing atau pengembara. Ibnu Umar berkata, jika kamu berada di sore hari, jangan tunggu pagi hari. Jika kamu berada di pagi hari, jangan tunggu sore hari. Gunakanlah kesehatanmu untuk persiapan saat sakitmu dan kehidupanmu untuk kematianmu. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Al-Hadisul Hadi wal Arba'un. Hadis ke-41. An Abi Muhammad ibn Abdullah ibn Amr ibn Asim radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an liman ji'ta bih. Hadis hasan sahih rawainahu fi kitab al-hujjah bi isnadin sahih. Dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis hasan sahih. Dan kami riwayatkan dari kitab Al-Hujjah dengan sanadnya yang sahih. Hadis ini tergolong dhaif. Lihat Qawaid wa Fawaid minal Arba'in An-Nawawiyah
karangan Nazim Muhammad Sultan, halaman 355. Mihkatul Masabih, takhrij Syekh Al-Albani, hadis nomor 167 juz 1, dan Jami' al-Ulum wal Hikam oleh Ibnu Rajab. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-hadits tsani wal arba'un. Hadis ke-42. An Anas radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Qala Allah Ta'ala: Ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya ibna Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka. Ya ibna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataaya thumma laqitani la tushrik bi shay'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadits hasan sahih. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau berdoa kepadaku dan memohon kepadaku, maka akan aku ampuni engkau. Aku tidak peduli berapapun banyaknya dan besarnya dosamu. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sebanyak awan di langit, kemudian engkau minta ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni engkau. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau menemuiku dengan tidak menyekutukan aku sedikitpun, maka aku akan temui engkau dengan sepenuh itu pula ampunan. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia berkata hadisnya hasan sahih. Wallahu a'lam bishawab.